Jadi prediksi Gocek Bung Toel sepertinya Tokyo 2020 medali emas lebih condong, lebih miring untuk Rohita, Spanyol. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kita bahas sepak bola apa? Nasional atau internasional? Kita bahas sepak bola Olimpik lebih dahulu. Karena hari ini, sore ini, final Olimpiade Tokyo 2020. Spanyol lawan Brasil. Eropa lawan Amerika Latin. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Lalu klik tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi info-info menarik dari Gocek Bung Toel. Oke, kali ini kita akan bahas tentang final sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Spanyol lawan Brasil. Di awal Olimpiade Tokyo atau di babak awal Olimpiade Tokyo saya pernah bikin konten mengatakan bahwa Eropa ngebet juara lagi. Karena terakhir juara Olimpiade Eropa adalah tahun 92, yaitu Spanyol. Jadi terakhir kali Eropa juara sepak bola Olimpiade adalah Olimpiade Barcelona 92 dan juaranya adalah Spanyol. Kali ini Spanyol kembali ada di partai puncak menghadapi Brasil. Sebelumnya tahun 2000 juga Spanyol ke partai final, ke partai puncak, hanya kalah oleh Kamerun. Jadi 92 kita tahu Spanyol juara, 96 Nigeria, Nwankwo Kanu, Jai Okocha, 90 masuklah Kamerun juara, generasinya Samuel Eto'o. 2004-2008 adalah Argentina, termasuk Messi 2008 juara. 2012 Meksiko bikin kejutan mengalahkan Brasil di final. 2016 Brasil ke final lagi mengalahkan Jerman. Dan kali ini dua kekuatan sepak bola utama dunia, Eropa dan Amerika Latin, kembali bertemu di partai puncak. Jepang dan Meksiko harus mengubur ambisinya untuk lolos ke partai puncak. Nah, bagi Spanyol tentu punya peluang untuk melakukan nostalgia indah 92. Artinya mampukah mereka bisa juara di Tokyo 2020 ini, medali emas. Sementara Brasil, saya juga harus salut, angkat topi luar biasa. Bayangkan Brasil 2012 final, 2016 final, 2020 final. 3 kali berturut-turut ke final. 2012 Neymar gagal oleh Meksiko, 2016 tidak mau gagal lagi bersama Marquinhos, Gabriel Jesus. Mereka juara di Rio de Janeiro, Olimpiade 2016. Dan sekarang, apakah ini akan jadi gelar kedua, medali emas kedua cabang sepak bola bagi Brasil? Ini menarik, ini akan sangat ketat. Ini partai final yang tidak akan mudah bagi keduanya. Cuma harusnya ini lebih menarik karena dua-duanya punya filosofi, punya karakter yang menyerang. Spanyol sekarang, atau kalau kita bicara seperti ini, sepak bola indah sepertinya bukan monopoli Brasil lagi. Dulu Brasil dikenal dengan Jogo Bonitonya, istilah untuk sepak bola indah khas Brasil. Tapi sekarang Brasil justru lebih Eropa mainnya. Brasil yang sangat pragmatis, Brasil yang sangat vertikal. Kalau main bola kelihatan lebih langsung, lebih menuju ke depan. Sementara Spanyol sekarang justru yang mencitrakan sepak bola indah itu. Bagaimana build up dari bawah, perlahan naik ke depan, possession yang bagus, progression yang bagus, mengolah peluang sedemikian rupa. Itulah Spanyol dengan ciri khasnya. Itulah yang melatar belakangi atau mendasari filosofi sepak bola Spanyol. Jadi ini pertarungan dua raksasa sepak bola dunia saat ini di level under 23 plus yang over age 3 orang maksimal. Kalau kita persentase, memang ini situasi yang kalau final agak sulit diprediksi, dan dua-duanya adalah tim yang punya kaliber. Jadi katakanlah
menjelang kick off itu 50-50, tetapi persentase itu akan berubah seiring menit berjalan, seiring situasi yang terjadi di lapangan dan pendekatan apa yang dilakukan oleh pelatih. Spanyol memiliki materi yang menurut saya cukup lengkap, cukup dalam. Begitu juga Brasil, sama-sama memiliki materi lengkap dalam dan juga berkarir di Eropa. Douglas Luiz, Paulinho, Matheus Cunha, Reiner, Anthony, Richarlison itu semua main di Eropa. Jadi mereka berbasis sepak bola Eropa juga, yang artinya ini pertarungan akan sangat ketat. Brasil waktu lawan Pantai Gading, mereka bisa turun retreat ditekan oleh Pantai Gading. Apalagi ketika mereka mulai kehilangan satu pemain. Dan lawan Spanyol akan sangat mungkin mereka juga saat kehilangan bola akan turun ke wilayah permainan sendiri. Itulah Brasil yang mungkin tidak akan pernah kita lihat di era Brasil katakanlah sampai tahun 90-an, 98 misalnya. Ketika mereka punya Ronaldo Fenomenon, Ronaldinho, Kakak, dan seterusnya ya. Kakak 2002 muncul, Bebeto, Romario. Ini pasti kita nggak akan lihat di zaman itu Brasil yang seperti sekarang. Nah, saya lihat kalau secara struktur mungkin Spanyol lebih lengkap, terutama di lini tengah. Bagaimana Mikel Merino, Jubi Mendi, dan Pedri adalah kunci dari permainan Spanyol. Duet center back-nya juga lebih teruji, lebih punya pengalaman karena sebelumnya main di level senior Euro 2020 dibandingkan pertahanan dari Brasil. Memang ada Daniel Alves, tapi overall saya lihat unit pertahanan Brasil tidak terlalu solid amat. Kalau ukurannya statistik, kedua tim sama-sama kebobolan 3 gol. Dan memasukkan juga sama 8 gol. Hanya konfigurasi pemain yang menciptakan gol di Brasil cuma 3 orang, di Spanyol 5 orang. Pilihan pencetak golnya lebih banyak di Spanyol. Jadi kuncinya menurut saya adalah bagaimana pelatih menggunakan opsi pergantian pemain, itu yang akan menjadi pilihan penting. Contoh di Spanyol, apakah Rafa Mir itu lebih efektif main sebagai pengganti atau main sejak awal sebagai starter? Menurut saya pelatih dari Spanyol harus memikirkan itu baik-baik. Lalu juga apakah Spanyol itu harus buru-buru cepat mengganti Pedri di menit-menit akhir waktu normal misalnya, ketika memasuki menit 80, atau Mikel Merino juga cepat diganti. Menurut saya itu juga harus dipikirkan baik-baik oleh pelatih Spanyol. Apakah Carlos Soler kapan masuk, Dani Olmo kapan masuk, Bryan Gil kapan masuk. Ini yang perlu dipikirkan matang-matang oleh pelatih Spanyol. Dia memiliki opsi yang banyak dari kedalaman skuadnya, termasuk Marcos Asensio yang bikin gol kemenangan yang menghantarkan Spanyol ke final. Brasil punya ya karakter besar, mental juara. Jadi memang tidak akan mudah juga. Pertahanan Spanyol harus hati-hati dengan gebrakan-gebrakan individunya, terutama bola mati dari Brasil. Spanyol seringkali agak kesulitan saat menghadapi bola mati dan juga second ball-nya. Second ball-nya kadang agak celah kosong tuh, terutama kayak waktu lawan Pantai Gading. Waktu defense second ball kalah bola di situ. Jadi menurut saya kalau Spanyol bisa memperbaiki itu, peluangnya untuk lebih memenangkan pertandingan lebih besar. Jadi prediksi Gocek Bung Toel sepertinya Tokyo 2020 medali emas lebih condong, lebih miring untuk Rohita, Spanyol. Kalau pengamatan saya dari apa yang mereka sudah jalani sejak babak penyisihan, cuma kuncinya itu tadi. Kalau pemilihan pergantian pemainnya cukup jeli dan baik, mana yang starting, mana yang nanti penggantian, itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena saya lihat Brasil pergantian pemainnya tidak terlalu istimewa. Jadi pergantian pemainnya tidak terlalu mengubah situasi permainan. Disitulah Spanyol lebih unggul. Jadi itulah untuk memandu, untuk pengantar teman-teman Gocek Bung Toel sebelum menyaksikan final cabang sepak bola
Olimpiade Tokyo 2020. Apakah Spanyol untuk kedua kalinya atau untuk Brasil kedua kalinya juga secara berturut-turut setelah 2016. Sekali lagi, tetap jadi solusi bukan polusi sepak bola dan terus tetap digocek Bung Toel.